wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainal Hasan Bitung Kiai Haji Muhammad Hasan Mutlaqul Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Unza, Bapak Dr. Abdul Aziz DAMAG, dan saya hormati seluruh dosen tetap PGMI dan khususnya Ibu Nur Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Saya Imamatul Soimah, izinkan saya mempresentasikan peta konsep yang telah saya buat yang berjudul Sejarah Islam Dinasti Abbasiyah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi setelah mengalahkan Dinasti Umayyah dalam pertempuran di Sungai Zab. Pendirinya dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang memberikan nama kepada dinasti ini. Abbasiyah dimulai sebagai gerakan yang kuat di Khurasan, Iran Timur, di bawah pimpinan Abu Muslim. Gerakan ini menarik dukungan dari berbagai kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Umayyah, termasuk kaum Mawali, non-Arab, Muslim, Syiah, dan Abbasiyah. Pendiri pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas Ash-Shafa yang menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad pada pemerintahan khalifah kedua, Al-Mansur, yang menjadikan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Dinasti Abbasiyah dikenal karena periode keemasan peradaban Islam, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'un, di mana Baghdad menjadi pusat intelektual dengan didirikannya Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Nomor 2, perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, ilmu nakli, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang nomor 2, ilmu aklih yang bersumber dari pemikiran. Perkembangan ilmu nakli. 1. Ilmu tafsir, yakni ilmu yang berusaha menjelaskan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Yang nomor 2, ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa ini, muncullah para muhaddisin, ahli hadis, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. 3. Ilmu kalam, yakni ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. 4. Ilmu tasyawuf. Ilmu ini berisi ajaran agar manusia lebih tekun beribadah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. 5. Ilmu bahasa, terdiri dari nahwu, shorof, bayan, dan lain-lain. 6. Ilmu fikih. Ilmu ini yang membahas hukum Islam seperti ibadah dan muamalah. Pada masa ini muncul para fuqaha atau imam mazhab lainnya, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nomor 3, tokoh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah melahirkan 37 tokoh khalifah, tokoh yang berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, administrasi, budaya, dan agama. Ada 9 tokoh yang paling menonjol dalam dinasti Abbasiyah. 1. Khalifah Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah yang paling terkenal yang memerintah pada masa puncak kejayaan Abbasiyah, dikenal karena mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. 2. Khalifah Al-Ma'un, putra Khalifah Harun ar-Rasyid, dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan seni, yaitu yang mengembangkan Baitul Hikmah. 3. Khalifah Khawarizmi, yang disebut dengan Bapak Al-Jabar. Nomor 4. Khalifah Ar-Razi, dikenal sebagai dokter atau ahli kimia, menulis banyak karya media penting termasuk Al-Hawi yang menjadi referensi medis utama di Eropa selama berabad-abad. 5. Ibnu Sina, juga dikenal sebagai seorang polimet yang berkontribusi dalam bidang kedokteran, filsafat, dan sains. 6.
Khalifah Al-Farabi, filsuf dan ilmuwan yang memainkan peran penting dalam menggabungkan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Karyanya dalam logika, musik, dan filsafat politik sangat berpengaruh. 7. Khalifah Al-Kindi, filsuf yang pertama mendedikasikan dirinya untuk menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Menulis lebih dari 260 karya dalam berbagai bidang termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan musik. 8. Khalifah Al-Battani, astronom dan matematikawan yang dikenal sebagai salah satu astronom terbesar pada masa Abbasiyah. Yang terakhir, Khalifah Al-Jabir bin Hayyan, juga dikenal sebagai Geber, seorang ahli kimia. Dulunya dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi memiliki dampak yang sangat luas dalam signifikan di berbagai bidang, baik di bidang Islam maupun secara global. 1. Kehancuran Baghdad. Baghdad yang merupakan pusat intelektual dan budaya dunia Islam mengalami kehancuran besar akibat seorang Mongol. Perpustakaan besar termasuk Baitul Hikmah hancur, menyebabkan hilangnya banyak naskah berharga dan karya-karya ilmu pengetahuan. 2. Perubahan politik. Kejatuhan Abbasiyah menandai berakhirnya kekhalifahan sebagai kekuatan politik terpusat di dunia Islam. Wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Abbasiyah menjadi bagian dari berbagai kekaisaran termasuk Kekaisaran Mongol dan Kesultanan Mamluk. 3. Peralihan kekhalifahan. Setelah jatuhnya Baghdad, anggota keluarga Abbasiyah melarikan diri ke Mesir, di mana mereka diberi perlindungan oleh Kesultanan Mamluk. Di sana mereka diakui sebagai khalifah secara simbolis meskipun tanpa kekuasaan politik nyata. 4. Penurunan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Banyak ilmuwan dan sarjana terpaksa pindah ke pusat-pusat baru seperti Kairo, Samarkand, dan wilayah Andalusia. 5. Pengaruh Mongol. Kehadiran Mongol membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik di wilayah yang mereka taklukkan. Meskipun mereka awalnya dianggap sebagai ancaman, beberapa pemimpin Mongol kemudian memeluk Islam dan berkontribusi pada penyebaran agama tersebut di wilayah mereka. 6. Perubahan ekonomi. Jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Baghdad dan Khalifah Abbasiyah terganggu, mengarah pada perubahan rute perdagangan dan perkembangan ekonomi di wilayah lain. Kota-kota seperti Kairo mulai mendapatkan lebih banyak perhatian sebagai pusat perdagangan. Secara keseluruhan, runtuhnya dinasti Abbasiyah merupakan titik balik dalam sejarah dunia Islam. Meskipun membawa banyak kerugian dan kehancuran, periode pasca Abbasiyah juga melibatkan kebangkitan kembali di berbagai wilayah dengan memunculkan kekuatan politik baru dan pusat intelektual yang mengembangkan warisan peradaban Islam. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari peta konsep yang telah saya buat. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.